dibentuk dengan takhalluk. Takhalluk itu kita proses membiasakan diri kita untuk berakhlak mulia. Jadi yang namanya berakhlak mulia itu harus latihan. Ya. Segala sesuatu tanpa akhlak tidak ada harganya, Bapak Ibu. Ya kan? Kecantikan, ketampanan tanpa akhlak akan melacurkan diri. Makanya kata para ulama, jamalun bila akhlaqin kubhun. Kecantikan tanpa akhlak jelek. Bapak-bapak pengen gak punya bini cakep? Bapak-bapak yang ditanya, ibu-ibu jawab. Pengen gak Pak? Pengen, pasti pengen. Ya. Tapi yang sekarang gak cakep Pak Ustaz, ya udah dicakep-cakepin aja deh. Tapi akhlaknya buruk Pak, ngerokok, pakai baju seksi, kalau marah piring dijatuhin semua. Kira-kira mau nggak Pak? Pasti kalau bapak-bapak di sini nggak mau. Kenapa? Akhlak, nggak ada akhlak. Ibu-ibu pengen nggak punya laki ganteng? Tapi kalau sekarang jangan, kalau sekarang nggak ganteng ya udah ganteng-gantengin aja. Tapi tatoan mau? Bandar narkoba nggak mau. Mending yang biasa-biasa aja Ibu ya. Kalau suami terlalu ganteng repot. Ya. Kemudian diteruskan wa qubhun bi akhlaqin jamal. Tapi rupa yang biasa-biasa saja, tapi akhlaknya mulia, itu keindahan. Maka para ulama mengatakan apa? Laisal jamalu bi athwabin tuzayyibuna. Keindahan itu bukan dengan baju yang kita kenakan, balil jamal jamalul ilmi wal adab. Tapi keindahan itu adalah keindahan ilmu dan akhlak. Akhlak nomor satu. Pinter tapi nggak berakhlak, akhirnya apa? Kurang ajar. Korupsi, yang korupsi pinter-pinter kan? Pinter-pinter yang korupsi. Apalagi korupsi di Indonesia luar biasa. Di daratan ada, di laut ada, di udara pun ada korupsi. Maka Rasulullah mengatakan apa? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi gak bertambah hidayah, dia bukan tambah dekat sama Allah, tapi tambah jauh. Pinter tapi kebeliker. Pengen gak punya anak pinter Bapak Ibu? Tapi ngelawan, sombong, gak mau kan? Maka kepintaran itu bukan hanya kecerdasan secara intelektual, tapi ada kecerdasan emosional. Oh, dia orangnya sabar, orangnya mandiri, orangnya tegar. Itu kecerdasan juga, walaupun mungkin dia tidak cerdas secara akademik. Di Indonesia yang pintar banyak, yang benar ini yang mesti diperbanyak. Ya Bu ya? Ya, jadi kecantikan, ketampanan tanpa akhlak bisa melacurkan diri. Pinter tanpa akhlak bisa sewenang-wenang. Kekuasaan tanpa akhlak bisa zalim, korupsi. Ya, maka akhlak ini penting. Kullu syai'in idza kathura rukhsa illa al-adab. Segala sesuatu kalau banyak murah. Garam kenapa murah? Banyak. Ya kan? Segala sesuatu kalau banyak pasti murah. Kecuali akhlak. Orang yang berakhlak
akhlak yang mulia itu rizki. Namanya rizki juga bukan cuma duit. Orang punya akhlak yang mulia itu rizki. Kenapa? Gak setiap orang bisa berakhlak mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama mengatakan apa? Ta'allamul adab qabla an tata'allamil ilm. Belajarlah akhlak sebelum kau belajar ilmu. Dulu para ulama belajar akhlak 20 tahun, belajar ilmu 10 tahun. Lebih lama belajar akhlak, belajar sopan santun, belajar, kalau kata orang Jawa, unggah ungguh. Ya benar ya? Ada orang Jawa nggak sih? Benar nggak ya? Benar ya? Belajar tata krama, akhlak. Nah apa? Akhlak, ciri orang yang berakhlak mulia itu apa sih? Kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, termasuk sabar, masuk sabar. Ciri orang yang berakhlak mulia paling rendah suka tersenyum. Kalau orang ngaku pengikut Nabi, cinta Nabi, tapi manyun melulu, berarti belum cinta Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah manyun. Rasulullah itu selalu tersenyum. Maka apa kata Rasulullah? La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin qaliq. Jangan kau pernah hina kebaikan sedikit pun, walaupun kau bertemu dengan saudara dengan wajah berseri-seri. Mukanya itu yang enak. Kalau ketemu orang itu yang enak, Bu. Jangan mukanya muka tanggung bulan. Ya. Jangan mengumpulkan kata para ulama dua kejelekan. Apa? Udah gak cakep, jarang senyum lagi. Itu kata para ulama, mengumpulkan dua kejelekan. Orang wajahnya biasa saja, tapi suka senyum, jadi cakep. Iya kan? Sepakat kan? Senyum. Ketemu suami senyum. Khairun nisa idza ra'aita sarratka. Sebaik-baiknya wanita kalau dilihat menyenangkan. Senyum. Jangan ibu-ibu kalau sama tukang sayur senyum, sama tukang bakso senyum, sama tukang somai senyum, tapi sama suami jutek, judes. Ya, banyak suami-suami sekarang pengen jadi tukang sayur. Kenapa? Masya Allah Ustaz, istri saya kalau mau tukang sayur, Masya Allah, dirayu-rayu untuk tukang sayur. Dirayu-rayunya aku mau. Tapi kalau mau sayur, oh, judes. Senyum, Bu. Sama anak-anak senyum, bapak sama istri senyum. Ya, jangan sama orang lain di luar senyum, sama istri nggak senyum. Di luar security, di dalam rumah lebih security lagi. Ada seorang, ya, ada seorang suami yang kalau di luar kantor itu Masya Allah senyum, wah suka neraktir, suka bercanda. Kedengeran sama istrinya, kata istrinya, kok bisa ya? Dia di rumah gak kayak gitu tuh. Kalau di rumah mukanya asem. Ingat ya bapak-bapak, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Sebaik-baiknya senyuman bapak untuk istri, sebaik-baiknya senyuman istri untuk suaminya. Ya, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu shadaqah. Kenapa senyuman disebut dengan shadaqah? Orang kalau disenyumin senang nggak? Senang. Kita yang senyum pun sehat. Makanya Rasulullah itu ubatnya ada berapa? Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah
Nabi itu ubannya isyruna sya'rah bayda. Nabi itu ubannya cuma 20. Dikit apa banyak? Kalau bisa dihitung berarti dikit. Uban saya banyak, nggak bisa dihitung kan? Berarti apa? Berarti senyum itu buat orang awet muda. Ustadz saya nggak bisa senyum, latihan. Saya dulu juga nggak bisa senyum, Bapak Ibu. Nggak bisa senyum. Semenjak saya jadi guru SD saya bisa senyum. Dulu saya jadi guru SD 3 tahun latihan senyum. Bagaimana latihan senyum? Ibu di depan cermin, angkat bibir kiri kanan bareng. Jangan sebelah diangkat, sebelah enggak. Berapa lama? Cukup 5 detik aja. Sambil ngomong apa? Cheese. Coba Bu, cheese gitu. Buncis. Ya nggak mungkin orang ngomong buncis, nggak bisa. Namanya buncis pasti senyum. Kalau orang Korea, kimchi, pasti senyum. Ya, latihan senyum. Namun, tidak. Ya tadi senyum itu shadaqah. Tapi jangan kotak amal lewat disenyumin. Pantesan kotak amal di masjid Al-Husna nggak penuh-penuh, tas lewat disenyumin aja. Ada fakir miskin disenyumin. Saya udah sedekah Ustaz disenyumin. Ya kalau tadi iman rahimahumullah, tapi ada senyum yang tidak baik. Gak semua senyum itu sedekah. Jangan senyum sendiri. Ya. Yang kedua, jangan senyum sinis. Wah, senyum sinis. Jangan senyum kepada lawan jenis secara berlebihan. Nah, bisa jadi fitnah. Ibu-ibu pagi-pagi WA bapak-bapak, Assalamualaikum Pak RW misalnya, pakai emoticon ting. Pak RW pusing ya? Pusing. Ada ibu-ibu WA ke saya begitu Bu, saya blokir. Kenapa? Saya laki-laki normal, bisa meleleh lama-lama. Makanya saya blokir. Kalau ada yang macam-macam pakai lope-lope, ini apaan ini? Ustadz juga manusia. Makanya ibu-ibu kalau ada masalah jangan curhat sama ustadz, curhatnya sama ustadzah. Ya Bu ya, jangan sama ustadz. Banyak yang curhat sama ustadz akhirnya jadi nikah sama ustadz itu. Nauzubillah min dzalik. Padahal ada suaminya. Hati-hati. Ya, ustadz juga manusia. Bapak-bapak juga jangan curhat sama ustadzah. Sama. Dia sama. Ikhwatal iman rahimahumullah. Jadi apa? Akhlak yang pertama apa? Senyum. Ada sihir yang halal. Sihir itu halal, tapi ada sihir yang halal. Kata para ulama, ya kata Dr. Ait Al-Qarni di dalam bukunya, beliau mengatakan as-sihru al-halal huwa tabassumuka fi wujuhi akhika. Sihir yang halal, engkau tersenyum di hadapan wajah saudara. Kalau kita senyum, orang senyum lagi nggak? Nggak ada, orang disenyumin manyun nggak ada. Ya, kalau masih manyun juga sakit berarti. Ya, jadi senyum itu sihir yang halal. Senyum itu bikin orang bisa masuk Islam. Ada seorang dari China, dia orang kafir. Dia masuk Islam gara-gara Syekh Sudais tersenyum kepadanya. Ketika kalau masalah Syekh Sudais itu berkunjung ke Cina, Syekh Sudais itu tersenyum kepadanya. Coba lihat ibu senyumnya Syekh Sudais. Ya, indah senyumnya.
Ya, maka senyum. Kata para ulama, kalau ketemu orang senyum, karena yang kau temui itu bukan pohon. Ini ketemu orang yang ketemu tiang listrik, gak pernah senyum. Sama tetangga gak pernah senyum. Maka inti dari Maulid Nabi, bagaimana kita mengamalkan sunnah beliau. Salah satunya senyuman, yang sunnah yang paling gampang senyum. Bayar gak senyum? Angkat bibir dikit doang. Senyum itu tanda orang tawadu. Ya. Kalau orang ngaku tawadu tapi gak pernah senyum, berarti belum tawadu. Terutama senyum kepada siapa? Senyum kepada orang yang status sosialnya di bawah kita. Tukang sampah senyum, sama security senyum, ya Bu ya, sama pengemis senyum. Kalau senyum sama bos wajar. Nggak mungkin orang berani cemberut sama bos. Berani gak ibu cemberut sama bosnya yang kerja? Tapi senyum sama orang yang statusnya di bawah kita, dia lebih hartanya lebih sedikit dari kita, tapi kita tetap tersenyum, itulah akhlak. Oh, belum ada airnya. Saya harus tetap senyum. Akhlak yang kedua, sabar. Ya, ciri orang yang berakhlak mulia itu apa? Sabar. Kalau orang nggak sabar, berarti tidak berakhlak mulia. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Sabar. Ke masjid sabar, ya, tiap hari ke masjid sabar Pak. Jangan buru-buru pengen jadi alumni. Orang-orang yang nggak pernah ke masjid berarti udah alumni gitu ya, udah dapat ijazah. Ke masjid itu sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru ke masjid. Nggak pernah ke masjid, sekali-kalinya ke masjid langsung safnya di depan imam. Malu gak? Malu gak? Makanya kata para ulama, ke masjidlah kau dalam keadaan berdiri, karena nanti suatu saat kau akan ke masjid dalam keadaan berbaring. Sabar puasa, sabar zakat, capek-capek ngumpulin harta disuruh zakatin, sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Sabar Pak. Sabar tidak berzina, sabar tidak berjudi, sabar menjauhi maksiat. Nanti berbuka puasanya di sorga. Ya, karena di sorga udah nggak ada lagi larangan. Ad-dunya darul amal la hisab. Dunia ini tempatnya beramal, tidak ada hisab. Wal akhirah, akhirat darul hisab la amal. Akhirat tempatnya dihisab, tidak ada amalan. Ya. Yang ada adalah menikmati hasil buah dari apa yang kita lakukan. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, perhatikan buahnya itu apa. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Hidup ini kan gak selalu terjadi sesuai dengan keinginan kita, ya nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu pengen suami yang kayak gini, dapatnya kayak gitu. Ya udah takdir katanya. Ya takdir.
Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Ma qaddarallahu illa khairan. Bapak-bapak pengen punya istri yang kutilang darah misalnya, nggak apalah pokoknya istilahnya macam-macam lah. Dapatnya yang seperti ini, itu yang terbaik, Pak. Ma qaddarallahu illa khairan. Ya. Ada seseorang punya istri yang cantik. Istrinya cantik, tapi suaminya biasa-biasa aja. Inilah bagus. Berarti suami yang bersyukur dan istri yang bersabar. Jadi istrinya setiap belajar lihat wajah suaminya sabar. Suaminya setiap lihat wajah istrinya alhamdulillah. Ya Bu ya. Semua yang Allah takdirkan baik. Man 'arafa Allah ra'a kulla syai'in jamila. Siapa yang mengenal Allah, dia akan melihat segala sesuatu itu indah. Semua yang Allah ciptakan itu indah. Maka kalau melihat takdir Allah, jangan sepotong-sepotong. Hujan itu bagus atau tidak? Bagus buat petani yang sawahnya udah lama kekeringan. Tapi hujan itu buruk mungkin bagi tukang es. Orang mau jualan es kok hujan. Panas bagus atau tidak? Bagi yang mau jemur pakaian bagus. Tapi mungkin bagi petani, waduh sawah saya kekeringan. Ya, makanya semua yang Allah ciptakan itu bagus. Semua yang Allah takdirkan itu bagus. Maka kita harus sabar menerima keputusan-keputusan Allah. Sabar itu adalah jalan keluar bagi yang gak punya jalan keluar lagi. Kadang solusinya cuma sabar. Sabar itu kayak kita sedang mengalami macet di jalan. Bapak Ibu kalau lagi macet, sabar, dia udah sabar. Nggak mungkin ditabrak ya? Mungkin nggak ditabrak? Ya udah sabar. Sabar itu emang mesti disabar-sabarin. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang bersabar-sabarkan dirinya, Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Sabar. Punya laki kayak gini sabar. Ya, sabar. Ya, mau cari kayak gimana lah? The limited edition. Sabar, punya bini kayak gini, Allah. Bini cerewet apa? Ada nggak bini yang nggak cerewet, Pak? Ada nggak? Ada. Sakit. Kalau lagi sakit. Perempuan kalau nggak cerewet sakit, ya nggak? Namanya perempuan pasti cerewet. Laki-laki kalau cerewet sakit. Laki bawel amat sakit tuh namanya. Bahkan istrinya Umar bin Khattab juga cerewet. Ada seorang sahabat punya istri cerewet, pengen ngadu sama Umar. Umar, istriku cerewet, tapi dilihat Umar juga lagi dicerewetin ke bininya. Nggak jadi ngadu. Ya kayak di sini misalnya, pengen ngadu sama Pak RW, istrinya cerewet, ternyata Pak RW juga lagi dicerewetin. Ya kan nggak jadi ya kan? Kalau sahabat orang itu nggak jadi mau curhat sama Umar, nggak jadi. Lalu Umar panggil, "Ta'al, kesini, kenapa nggak jadi ke rumahku? Kenapa nggak jadi? Kenapa balik badan? Tadinya pengen curhat, istri saya cerewet kemarin, tapi ternyata istri Anda cerewet juga. Saya pengen tanya, apa kau diam saja ketika istrimu cerewet?" Atau Umar, istriku sudah capek nyuci, capek masak, capek ngurusin anak. Ntar kalau dia cerewet, biarin aja, ntar juga diem. Waktunya dia diem. Ya,
Ayo, sabar ya. Jadi sabar itu jalan, harus disabar-sabarin, harus latihan. Kita tuh harus punya pabrik sabar. Habis bikin lagi, habis bikin lagi. Ya, emang sabar itu pahit. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi walakin awaqibu ahla min al-asal. Sabar itu kata para ulama seperti pohon yang pahit, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Ya. Suami nikah lagi sabar. Udah saya nggak mau terusin. Ntar bubar aja nih. Kan itu takdir juga. Bercanda. Ya. Saya pilih takdir yang lain saja Ustaz. Ya Bu ya. Oh semangat itu. Pilih takdir yang lain. Ibu-ibu di sini mah nggak apa-apa suaminya nikah lagi. Ya Bu ya. Yang penting bukan suami saya. Betul Bu? Semangat. Nah, jadi kemudian bagaimana adab sabar? Adab sabar itu seperti apa? Banyak orang yang bilang saya sabar Ustaz, saya sabar, tapi gak sabar. Tapi cerminan akhlaknya menunjukkan dia gak sabar. Yang pertama adab sabar, jangan batasi kesabaran. Kenapa? Karena Allah memberikan pahala tanpa batas untuk orang yang sabar. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar diberi pahala tanpa batas. Kalau kita membatasi kesabaran berarti membatasi pahala. Jadi ibu sabar ada batasnya enggak? Bapak-bapak ada apa? Oh dia bapak-bapak. Ada apa sabar? Ada batasnya kan? Enggak ada. Modal hidup kedua sabar syukur. Ada nikmat bersyukur, ada musibah bersabar. Modal berkeluarga juga begitu, rumah tangga sabar syukur. Kelebihan suami syukuri, kekurangannya sabar. Kelebihan istri syukuri. Apa mau kelebihan berat badan syukurin aja kan? Ya Bu ya. Kekurangannya sabar. Namanya juga rumah tangga. Kenapa disebut rumah tangga? Naik turun, tangga kan naik turun ya. Kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita nangis, kadang kita tertawa dalam rumah tangga. Rumah tangga ada kayak film India, tetap nyanyi terus. Ya, makanya ketika kita menikah doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka ketika senang, diberkahi ketika senang. Alaika ketika lagi susah pun tetap diberkahi. Gak gampang cerai. Ya. Namanya rumah tangga. Kalau rumah tangga senang terus namanya rumah makan. Kalau nangis terus rumah duka. Ada senang, ada tangisan, itu rumah tangga. Sabar dan syukur. Sekarang banyak istri gak sabar Pak. Ada di Jawa Tengah kalau nggak salah, para istri menuntut cerai suaminya. Banyak cerai massal. Iya, betul. Ada nikah massal, ini ada cerai massal. Gak sabar menghadapi bahtera rumah tangga itu, gak sabar. Kemarin ada di Bandung, seorang ibu meracuni anaknya. Setelah anaknya diracuni, dia bunuh diri. Nggak sabar dalam menghadapi kehidupan, nggak yakin dengan pertolongan Allah. Sesusah-susahnya kita, masih susah orang Gaza, Bapak Ibu, ya kan? Ada nggak yang lebih susah dari orang Gaza? Sesusah-susahnya kita nyari duit, masih susah orang Gaza. Rumah nggak ada, anak dibunuh, orang tua dibunuh, rumahnya hancur. Tapi apakah mereka putus asa? Tidak.
Jadi kita nggak pantas ngeluh lihat orang Palestina. Kalau mau ngeluh lihat orang Gaza, nggak pantas kita ngeluh. Sabar, ya, jangan dibatasi sabarnya, supaya dapat pahala tanpa batas. Ya Bapak Ibu. Kemudian sabar itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, doanya lengkap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya kami ini milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Allah, kalau Allah mengambil dari kita sesuatu, kalau kita sabar, nanti Allah siapkan gantinya. Makanya kata para ulama, jika Allah mengambil dari suatu nikmat yang kau tidak pernah sangka kehilangannya, nanti Allah akan ganti dengan sebuah nikmat yang kau tidak pernah menyangka kau akan bisa memilikinya. Ya, ada sahabat wanita Nabi namanya Ummu Salamah. Ketika suaminya meninggal, dia baca doa ini, diganti dengan suami yang terbaik. Siapa? Rasulullah SAW. Tadinya Ummu Salamah lihat, saya gak mau nikah supaya kita bisa bersama-sama di sorga. Kata Ummu Salamah, jangan kau berniat seperti itu. Menikah, setelah aku wafat menikah, bisa jadi kau bisa mendapatkan orang yang lebih baik daripada aku. Siapa orang yang lebih baik dari aku? Ternyata dia mendapatkan Rasulullah SAW. Abu Talha, anaknya meninggal, diganti dengan cucu. Dia punya cucu 9 yang semuanya hafal Al-Quran. Ya Bu, ibu punya handphone hilang, Samsung, tadi soalnya diganti iPhone kalau salah. Punya mobil hilang, nanti soalnya diganti yang lebih baik kalau sabar. Ya, ucapkan istirja, kalimat istirja. Ya, coba diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, sabar itu langsung. Musibahnya hari ini, sabarnya hari ini. Gak bisa. Oh, kata ibu-ibu, saya mau marah-marah sekarang, sabarnya minggu depan aja. Ada seorang perempuan menangis di kuburan suami lewat Rasulullah. Kata Nabi apa? Bertakwalah dan bersabarlah. Orang kalau disuruh sabar, omongannya kayak perempuan ini. Perempuan ini disuruh sabar, ngomongnya apa? Pergi jauh. Engkau tidak merasakan seperti aku. Ada nggak orang kalau disuruh sabar begitu? Ada nggak ngomongnya begitu? Lo nggak ngerasain sih? Coba kalau ngerasain pasti nggak sabar. Ya masa saya harus ngerasain juga? Kalau saya ngerasain, nanti yang nyuruh sabar siapa? Gak ada. Ya kan Bu? Jadi ada yang bagian kena musibah, ada yang bagian nyuruh sabar. Jadi kalau orang nyuruh sabar, jangan bilang, lo nggak ngerasain sih. Jangan. Ya, jangan. Iya, saya sabar. Karena orang kalau lagi kena musibah, ayat hilang kadang-kadang, hadis hilang. Ya nggak Bu? Hilang tuh semua. Maka butuh ada yang menepuk pundaknya, sabar. Ya, perlu ada yang mengusap-usap, sabar. Ya, sabar. Isbir wasabir. Sabar dan berkuat sabar. Itu sabar itu mesti dikuatin lagi. Dikuatin terus setiap hari, dikuatin sabarnya. Ya, karena namanya hidup banyak ujian. Kalau banyak cucian laundry, kata para ulama apa? Kalau seandainya hidup ini gak susah, kita tidak akan lahir dalam keadaan menangis.
lahir itu menangis, itu tanda hidup itu banyak ujian. Air mata rasanya apa Bapak Ibu? Air mata rasanya apa? Asin, asin pemanis. Tanda hidup banyak ujian. Ya. Jadi, ya, perempuan ini ngadu. Ya, perempuan ini mengusir Nabi, dia kata itu Nabi. Akhirnya dia datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Inna as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada benturan pertama kali. Yang namanya sabar itu langsung. Musibahnya hari itu, sabarnya langsung. Nah, ujian itu kan datangnya mendadak. Ada nggak ujian dikasih tahu dulu? Bapak Ibu semuanya insya Allah akan datang ujian dari Allah besok ada. Ketika kita mengatakan saya beriman, ujian datang. Kemudian adab sabar itu sukunul jawari wal lisan. Sabar itu mendiamkan anggota tubuh dan lisan. Kalau sabar diam, dia sabar ngomong dulu. Nah, kalau gitu saya sabar kan. Nanti 5 menit ngomong lagi. Sabar diam, renungkan apa hikmahnya nih. Kenapa saya terkena musibah ini? Ini kenapa anak begini? Kenapa istri begini? Kenapa suami begini? Ambil hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Yang terakhir, sabar itu menyembunyikan musibah. Jangan suka pamer musibah. Ini orang zaman sekarang suka pamer musibah, jempolnya sakit aja dipoto, di-share di grup WA. Mohon doanya ya ibu-ibu, di-share di setiap grup. Ternyata satu pun gak ada yang mendoakan. Akhirnya dia left grup. Makanya jangan suka pamer musibah. Ntar kalau gak ada yang besuk, tambah sakitnya. Ya gak Bu? Nanti kalau nggak ada yang ucapin, tambah kecewa. Sembunyikan musibah, adukan musibah kepada Allah. Musibah adukan kepada Allah, lalu konsultasi ya silahkan ke dokter. Jangan dokter tanya, kamu sakit apa? Saya nggak mau cerita dong, saya sabar. Semuanya menyembunyikan musibah. Jadi ya, rumusnya apa? Curhat ke Allah, konsultasi ke dokter, silahkan. Tapi bab curhat babnya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku adukan kesedihanku, kesulitanku hanya kepada Allah. Jangan di status WA, jangan di Facebook. Ya, orang tuanya sakit foto cekrek, mau pakai selang, di-upload di Facebook. Jangan. Ibu-ibu kalau lagi sakit begitu mau ada foto di share? Mau nggak? Nggak mau kan? Udah sekarang sembunyiin aja. Apalagi sekarang ada rumah sakit kayak enak. Tetap aja gak enak di rumah sakit. Walaupun nggak bayar, tetap aja gak enak. Ini tanya masih sehat ya. Jadi orang itu apa? Lagi susah juga harus sabar. Lagi miskin, lagi kaya juga harus sabar. Apa sabarnya orang kaya? Jangan pamerkan kekayaan. Kenapa kemarin terjadi penjarahan? Karena rakyat sakit hati. Walaupun itu nggak benar, rakyat sakit hati. Anggota dewan joget-joget, gaji naik, flexing, ya kan? Rumah baru cekrek, upload. Mobil baru cekrek, mohon doanya ya supaya lancar cicilan. Istri baru gak berani bapak-bapak. Jangan suka pamer. Kulkas baru ibu-ibu di foto cekrek. Alhamdulillah kulkas baru dari suamiku berlengkap dengan isinya. Jalan-jalan dulu ya guys, cekrek. Kesian ibu-ibu yang gak jalan-jalan. Ibu-ibu jangan pamer kemesraan ke suami di medsos, jangan. Ya kan? Banyak yang pamer-pamer kemesraan dengan suami di medsos, cerai. Banyak artis yang begitu.
ke-9 menjadi istri, hari ke-10 menjadi istri. Oh, sampai hari keberapa? Romantis itu gak perlu dipertontonkan. Romantis di rumah juga romantis. Seperti Rasulullah SAW. Aisyah tuh nyisirin rambut Rasulullah. Ibu pernah kan nyisirin rambut suami? Pernah kan? Pasti gak pernah kelihatan dari wajahnya. Itu contoh Aisyah. Nabi lomba lari dengan istrinya. Pernah nggak lomba lari sama suami? Ya, nah jadi itu ya. Jadi akhlak itu memang sangat banyak ya. Udah 10 lewat 9. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Kita sampai 10.30 insyaallah. Itu mungkin sebagian daripada akhlak Rasulullah SAW. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sekolah besar, maka dari peserta ada yang bertanya, silakan. Dari jemaah ada ya, 1, 2, 1 lagi. 2 dulu, apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan, apa yang harus kita ambil ya, kita harus bersabar atau seperti apa? Jadi saya ada teman gitu, jadi ada kasus ada yang menikah beda agama karena sudah punya anak. Ternyata setelah berjalan waktu mereka punya anak. Ternyata si istri ini akhirnya hijrah ke menjadi jauh lebih bagus, lebih baik lah, berhijab syar'i. Dan ketiga anaknya ini kebetulan memang dibawa istrinya semua, jadi muslim semua. Sebenarnya ayahnya itu sangat mendukung ini anak ini dipondokkan sama bapaknya, walaupun bapaknya itu non muslim. Nah, kalau yang saya tanyakan itu kan sebenarnya kan kalau dua orang yang berbeda seperti itu kan zina seumur hidup sebenarnya ya. Itu yang harus dilakukan istrinya bagaimana ya? Apakah dia harus melepaskan suaminya dengan konsekuensi bahwa anaknya tidak bisa mendapatkan, maksudnya bukan tidak bisa ya, tapi berkuranglah otomatis ya karena tidak bisa bersama orang tua. Ataukah istrinya harus bersabar supaya suaminya untuk mendapat hidayah bagi suaminya? Gimana? Ya, sabar itu bukan diam. Jadi sabar itu bergerak. Ya. Sabarnya orang yang bodoh apa? Belajar. Kalau orang bodoh gak belajar, gak sabar namanya. Itu namanya pasrah. Sabarnya orang sakit apa? Berobat. Kamu sakit gak berobat, sabar aja. Kalau waktunya sembuh juga sembuh. Dia bukan sabar. Sabarnya orang yang sulit dalam keadaan ekonomi apa? Bekerja, berusaha. Sabarnya ibu yang tadi, ya dia berpisah. Kalau memang suaminya tidak mau diajak satu iman, konsekuensinya dia harus berpisah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi kenapa boleh pernikahan itu harus satu keyakinan, ya, satu keyakinan. Walaupun memang ada dalam mazhab, tapi itu laki-laki muslim, wanitanya ahlul kitab. Ada memang ulama 4 mazhab itu membolehkan, tetapi Majelis Ulama Indonesia mengharamkan. Buya Hamka waktu itu mengharamkan karena takut nanti terjadi kristenisasi. Ya. Nah, jadi sabarnya ibu itu ya dia harus, kalau suaminya nggak mau diajak beriman, ya mau apa harus berpisah. Ya. Jadi sabar itu bergerak. Kalau dia namanya pasrah. Seperti misalnya kesabaran orang Palestina dia melawan penjajah, itulah bentuk kesabaran. Jadi sabar itu kekuatan.
bukan kelemahan. Ya makanya kata Allah, kalau ada 20 orang yang sabar, dia bisa mengalahkan 100 orang. Kalau ada 100 orang yang sabar, dia bisa mengalahkan 1000 orang. Gitu Bu ya. Ada lagi yang lain? Boleh nggak nomor bisa dibagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, ketika ujian itu datang itu kan tidak semudah kita langsung sadar gitu ya. Tentu ada reaksi awal, pasti kita melemah gitu. Nah, apa sikap yang harus kita lakukan agar kita segera bangkit gitu dari hal-hal yang bisa membuat kita terpuruk gitu kan, dan larut dari dalam ujian itu, supaya kita kembali kepada semangat yang lebih baik, mencari ridho Allah SWT. Jadi action yang awal yang bisa kita bangkit lagi itu apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana agar kita cepat move on, bahasanya itu cepat move on ketika terkena ujian. Yang pertama, kita harus yakin yang memberikan ujian itu siapa? Allah. Dan Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Sebelum Allah kasih ujian ke saya, ini udah Allah ukur, saya pasti mampu melewatinya. Jangan bilang nggak mampu, karena sudah diukur oleh Allah, dan Allah nggak pernah ingkar janji. Itu satu. Yang kedua, setiap ujian ada masanya, ada masanya, ya. Kata para ulama, tali kalau udah kencang berarti tali itu mau putus. Sama ujian kalau semakin hebat mau selesai, contoh malam kalau sudah semakin gelap mau subuh. Yang harusnya kedua. Yang ketiga, kita harus yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah menggunakan dengan kata penekanan, sesungguhnya. Fa inna ma'al usri. Kesulitan itu pakai alif lam. Berarti apa? Tandanya kesulitan itu sedikit. Coba Bapak Ibu dalam hidup ini lebih banyak susahnya apa senangnya? Senangnya ya. Lebih banyak sakitnya apa sehatnya? Sehat. Lebih banyak nangisnya atau tertawanya? Itu menandakan apa? Kesulitan itu sedikit. Tapi orang kadang-kadang ketika sulit, yang diingat pas sulitnya doang. Yang senangnya nggak diingat. Orang punya tangan 10, jari 10. Ini sakit satu, yang diperhatiin ini ya kan? Padahal masih ada 9 jari yang sehat, ya kan? Makanya kalau kena musibah itu jadilah seperti kopi. Kopi itu kalau disiram air, disiram air panas, keluarnya apa? Harum ya. Kalau kena musibah itu kayak kopi, disiram air panas, tegar, mengeluarkan bau yang harum. Jangan kayak kerupuk, kena air dikit. Makanya anak-anak kita di Gen Z, kenapa disebut generasi strawberry? Iya.
strawberry itu gampang bonyok, nggak tahan, nggak mau berproses. Ya, fa inna ma'al usri yusra diulang 2 kali. Perhatian, setiap ada satu kesulitan, di sana ada 2 kemudahan. Dan Allah menggunakannya juga apa? Ma'an, bukan ba'dan. Mana itu apa? Bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Berarti jarak antara kesulitan dengan kemudahan itu dekat. Ya Bu ya. Nah, jadi yakin itu insya Allah badai pasti berlalu. Sehebat apapun badai dalam kehidupan kita. Lagi yang lain? Saya nambah dari sebelah. Ya. Ada yang kejadian seperti itu, tapi di tengah perjalanan mereka sudah berkeluarga, tadi tiba-tiba dia masuk Islam semua. Ini Ustaz perjalanan mereka yang sudah dilalui selama ini. Dengan perjalanan. Artinya dia tadinya non muslim. Ya, suaminya tiba-tiba sampai punya anak gitu. Terus ketika punya anak 4 itu berubah suaminya masuk Islam. Tapi kita nggak bisa jawab karena dari awal itu kan berarti mereka tidak tahu Tuhan, makanya meneruskan pernikahan itu. Nah, tapi kita juga nggak bisa jawab ketika mereka bertanya misalnya, gimana ini kalau dia sudah masuk Islam, peristiwa yang sudah mereka lalui gitu. Terima kasih. Ya. Jadi orang itu kalau sudah masuk Islam, seluruh kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Ya. Mulai dari nol. Ya. Orang kalau masuk Islam, seluruh kesalahannya dihapus, kebaikannya tidak. Nah, jadi enaknya orang masuk Islam tuh gitu, yang salahnya dihapus, tapi kebaikan yang dia lakukan sebelum Islam itu tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ada. Ya udah dia bertaubat. Ya, dia bertaubat. Insyaallah innallaha ghafurur rahim. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu wasi'ul maghfirah. Allah itu pengampunannya begitu luas. Apa yang dilakukan sebelumnya, insyaallah Allah ampuni karena tadi dia belum Islam. Tadi ada ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan Ustaz bilang kunci hidup itu ada 2, sabar dan syukur. Iya. Nah, bagaimana kalau kita itu untuk menerapkan ke anak-anak kita itu 2 konsep itu? Karena seiring berjalannya waktu, kadang-kadang anak-anak itu ketika dia kecewa atau ada sesuatu yang mungkin ditargetkan di sekolah nggak tercapai gitu, kita sebagai orang tua misalnya kan udah meminta dia untuk bersabar. Cuma mungkin kan kalau anak-anak itu kan mungkin beda ya Ustaz ya sama orang tua gitu. Dan itu ada nggak tips dari Ustaz gitu biar anak-anak itu bisa meneladani konsep syukur dan sabar yang tadi Ustaz sebutkan? Makasih Ustaz. Iya. Bagaimana melatih anak-anak untuk memiliki sifat sabar dan syukur? Ya, kita sebagai orang tua jadi jangan selalu memperturuti keinginan anak. Itu melatih. Itu dia, ketika itu dia dilatih untuk bersabar. Banyak anak-anak yang rusak, ya, anak-anak itu yang rusak kenapa?
karena seluruh keinginannya diperturutkan oleh orang tua. Ya. Ajari juga anak-anak kita untuk hidup sederhana, walaupun kita mampu. Ya. Walaupun mungkin kita mampu beli barang-barang yang branded, ya, kita mampu. Ya, soalnya orang beli jam sampai 11 miliar buat apa ya? Beli tas aja sampai 500 juta buat apa? Nah, latih anak-anak kita untuk hidup sederhana. Ya, sederhana itu nggak berarti miskin. Ya nggak, Bu? Sederhana arti miskin ya? Orang miskin belum tentu sederhana. Ya nggak? Banyak orang yang duit susah, merokok jalan terus. Buat sehari-hari itu susah. Bukan namanya nggak sederhana. Ya, jadi itu latih anak-anak kita. Ya ketika ada nikmat, latihnya kita bersyukur dan realistis dalam menghadapi kehidupan. Artinya jangan selalu diperturutkan. Kita sebagai orang tua harus cerita, ya memang ibu belum mampu beli. Ya jadi supaya anak itu realistis dalam menghadapi kehidupan, tidak semuanya harus diperturutkan. Ya supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang kuat dan tegar dalam menghadapi kehidupan. Ya, anak itu harus dibiasakan nggak enak. Kalau orang dibiasain nggak enak, ya udah oke. Tapi kalau biasa enak, biasa senang, tiba-tiba nanti nggak enak, itu berat. Gitu ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Diborong ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada. Apa bapak-bapak nitip ke ibu-ibu? Pokoknya ada pertanyaan? Makin ada pertanyaan? Bapak-bapak memang Makin ada banyak bersabar ya Pak. bicara. Ada satu lagi pertanyaan? Silakan ibu dari belakang ada? Cukup? Cukup ya? Cukup? Baik, kalau tidak pertanyaan, satu pertanyaan dari saya untuk Dr. Saya tambah ada pasal 5, yang nanya 4, satu pertanyaan Dr. Oh betul. Iya.